Ayyul amali, apa amal ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah. Ini amal ini kan banyak. Apa amal yang paling dicintai Allah? Itu menunjukkan bahwa amal itu tak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan sahabat tidak tahu, walaupun dia sahabat Nabi, tak bisa diduga-duga pakai pikiran. Yang bisa menjawab ini wahyu. Lalu kata Nabi, qala, Nabi berkata, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling disukai Allah adalah salat tepat waktu. Maksud ala waqtiha ini di awal waktu. Jangan menunda-nunda salat. Menunggu salat. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat. Kita yang menunggu salat. Siapkan diri zuhur jam 12.15. 12 udah off. Wudu, masuk masjid, tahiyatul masjid, baca Quran, berzikir. Kita tunggu dia. Menghadirkan hati, menjawab azan. Qultu, saya bertanya lagi. Summa, kemudian ayyun, apa lagi? Salat paling tinggi. Di bawah salat, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birru artinya baik. Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik. Tapi yang dipilih kata birr, karena kebaikan yang paling sempurna adalah birr. Birrul walidain. Sesuai jawaban Nabi ini dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Allah dulu. Habis Allah baru kedua orang tua. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya bertanya lagi. Summa ayyun, apa lagi? Kata Nabi, qala al jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Kalau kita lihat susunannya, yang paling berat di antara yang tiga ini jihad. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta hilang, nyawa melayang. Tapi justru jihad nomor 3. Berbakti kepada orang tua nomor 2. Salat nomor 1. Padahal yang paling ringan di sini salat. Itu menunjukkan tidak bisa menilai sesuatu pakai logika akal, tapi berdasarkan wahyu. Salat tak ada keluar darah, salat tak ada keluar duit, salat tidak meninggalkan anak bini. Bukan pada salatnya, tapi pada siapa yang disembah. Maka sesuatu yang ringan menjadi berat karena penisbatannya. Salat ringan, tapi dia menjadi berat, menjadi besar karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka dia nomor 1. Jihad berat, tapi ditempatkan di nomor 3 setelah orang tua. Menjaga orang tua lebih hebat daripada jihad. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, ketika sahabat minta izin ikut perang, kata dia, izinkan aku perang ya Rasulullah. Alaka min ummin, mak kau masih hidup? Naam, ya mak saya masih hidup. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Jadi satu hadis terkait dengan ayat, satu hadis terkait dengan hadis lain. Makanya hadis-hadis dan ayat-ayat itu digabung dia menjadi satu tema, disebut dengan kajian tematik. Riyadhus Shalihin ini termasuk yang tematik.
Jadi kalau ada orang yang kebetulan emaknya panjang umur, tua, ayahnya pun juga tua, serumah sama dia, itu lebih hebat dari jihad. Ayah tak ada, emak tak ada, dan kita masih diberi kesempatan untuk sholat berjamaah, itu pun juga amal ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim pun ada, muttafaqun alaih, disepakati, artinya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam kitab sahih mereka. Tak ada keraguan lagi. Nanti kalau didengar ada orang yang meriwayatkan hadis, ada seorang laki-laki sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling disukai? Yang pertama sholat, yang kedua bakti ke orang tua, yang ketiga jihad. Oh, itu Abdullah bin Mas'ud. Sudah dikaji kemarin. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini yang pertama perlu diingat dalam kitab apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Setelah dapat dalam kitab apa, siapa periwayatnya? Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Mas'ud. Setelah dapat periwayatnya, kalau bisa hafal teksnya. Ayyul amal ahabbu ilallah as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah. Qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah birrul walidain. Qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Berikutnya wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi, tidak bisa membalas, jaza yajzi, kita selalu pakai jaza, jazakallahu khairal jaza, jazakallahu khairan. La yajzi, tidak bisa membalas. Siapa yang tak bisa membalas itu? Waladun, anak. Anak tak bisa membalas. Yang dibalas siapa? Walidan. Dari mana Ustadz tahu anak membalas ayah? Waladun fa'il, walidan maf'ul. Jadi dari barisnya itu kita tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul. La yajzi waladun walidan. Anak tidak bisa membalas orang tua, ayah ataupun ibu. Diberangkatkan umrah, dibelikan gelang emas, dibelikan mobil, dibuatkan rumah, la yajzi, tak bisa. Illa, kecuali. Nah, kalau begini bisa. Ayyajidahu mamlukan. Ayyajidahu, dia dapati ayahnya itu mamlukan, ayahnya itu milik orang. Macam mana pula ayahnya milik orang? Ayahnya jadi budak, hamba sahaya. Pas pergi dia ke pasar, ditengoknya orang menjual ayahnya. Macam mana orang itu bisa jadi budak? Pertama, misalnya emak saya, ayah saya, atuk saya punya budak. Mati ayah saya, lalu budak itu diwariskan ke saya. Akhirnya saya punya budak. Kedua, perang kita, lalu kemudian musuh itu kalah, maka itu yang kalah itu jadi budak saya. Tiga, beli budak, dijual di pasar, pasar budak. Nah, pas dia pergi ke pasar, ditengoknya ayahnya, entah gimana ceritanya, ayahnya jadi budak. Lalu kemudian fayashtariyahu, dibelinya. Berapa harga budak itu? Lebih mahal daripada kambing, lebih mahal daripada onta.
Jadi kalau onta sekarang 50 juta, berarti budak di atas itu. Ditengoknya ayahnya jadi budak di pasar budak, dibelinya. Fayashtariyahu, dibelinya. Ku beli, setelah dibeli, fayu'tiqahu, ku bebaskan atas nama Allah. Ini salah satu cara Islam membebaskan manusia dari perbudakan. 8 bagian zakat, salah satunya untuk budak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, budak. Jadi kalau dapat kita zakat 800 juta, 100 juta untuk budak. Datang budak kemari. Kata dia, saya ini budak. Kemudian kata tuan saya merdeka kalau saya bisa menebus diri saya 100 juta. Maka kita sebagai amil zakat mengasih dia, ini duit 100 juta, kau tebus dirimu, kau bayar dirimu ke tuan. Bebas dia. Jadi salah satu cara Islam membebaskan perbudakan. Jadi perbudakan itu tidak bisa main hapus langsung, mengamuk orang, melalui proses. Salah satunya adalah membeli, setelah dibeli dibebaskan. Hadis ini ada dalam rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim. La yajzi waladun walidan, tidak bisa seorang membalas orang tuanya kecuali kalau dia dapati orang tuanya itu budak, dibelinya lalu dibebaskannya. Nah, kalau begitu bisa. Zaman kita sekarang tak bisa. Jadi sampai kapanpun kita serumah dengan orang tua, atau kita belikan dia rumah, kita belikan dia kendaraan, kita kasih dia duit, kita berangkatkan dia ke Makkah umroh, tak bisa kita balas. Jangan pernah merasa sudah membalas orang tua. Itu kesalahan. Berikutnya hadis 314. Wa anhu maksudnya dari Abu Hurairah. Dhamirnya balik ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aidan juga. Aidan maf'ul mutlaq. Ayyatu aidan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Iman itu tak nampak. Yang tak nampak itu cara mengukurnya dengan yang nampak. Cinta itu tak nampak. Cara mengukur cinta dengan sesuatu yang nampak. Cinta suami ibu tak nampak. Cara mengukurnya dengan sesuatu yang nampak. Dari mana cara mengukurnya? Dari duit belanjanya. Cinta ibu itu tak nampak. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan sesuatu yang nampak. Dengan cara dia melayani, cara dia bercakap. Nah, iman itu tak nampak. Bagaimana cara mengetahui iman? Falyukrim dhaifahu, dari cara dia memuliakan tamu. Kata falyukrim diambil dari kata karim. Karim artinya dermawan. Jadi kalau ada orang yang suka menyumbang, itu disebut dengan karim. Nabi Muhammad itu disebut dengan karim. Dan Allah Maha Dermawan, disebut Al-Karim. Makanya malam Ramadan itu Allahumma innaka afuun karim. Karena engkau sudah mengasihi kami ini, mengasihi kami ini, mengasihi kami ini, mengasihi kami ini. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anhu. Jadi makna karim di situ, falyukrim dhaifahu,
berilah tamu. Macam mana kita tahu orang tuan rumah ini beriman atau tak beriman? Oh, di dinding rumahnya ada kaligrafi. Bukan. Beriman atau tak beriman tuan rumah ini? Fal yukrim, dari dermawannya. Tengok dulu. Kalau teh manis, itu beriman. Udah setengah jam kita, pahit mulut kita di rumah itu, apapun tak keluar. Itu tak beriman. Beriman. Cuman makna mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir di sini maksudnya kamalul iman. Bukan tidak beriman. Tidak sempurna imannya. Imannya sudah ada, cuman tak sempurna. Fal yukrim, tengok macam mana dermawan dia ke tamu. Saya pergi ke Turki. Sampai di Turki itu ada anak Aceh. Waktu itu pengajian di masjid yang airportnya itu dikontrak oleh orang Malaysia. Sabiha Gocen namanya. Masjid airport Sabiha Gocen. Sabiha Gocen itu pilot perempuan pertama Turki. Namanya diabadikan. Jadi pas acara itu ada anak Aceh. Kata anak Aceh ini, ayolah Ustaz ke pondok saya. Saya bilang waktu tak sempat, tolonglah Ustaz. Ayolah, sekejap aja pun jadilah. Saya ini mondok di sini. Iyalah, datanglah kami ke pondoknya. Pondoknya itu baca kitab. Sorogan. Baca kitab duduk. Sampai di situ dipakaikan syekh itu saya jubah. Syekh dia itu pakaikan jubah, didudukkan saya di kursi di atas, santri-santri di bawah. Habis itu disuruh saya ceramah pakai bahasa Arab. Anak-anak ini bisa bahasa Arab. Habis itu didudukkan saya di atas ambal, dibukakannya jeruk, dikupaskannya, disuapkannya ke mulut saya. Diambilkannya anggur, dibelahkannya, disuapkannya. Ya, saya pikir, macam budak-budak awak dibuat. Begitulah mereka karim. Saya bandingkan kita bertamu di tempat-tempat kita, menyuruh minum teh pun payah. Padahal kuihnya di situ nampak kita enak-enak. Cuman kita kan segan kalau tak disuruh kan. Awak pun tengok dalam hati, kapan lah orang ini nyuruh. Dia pun tak makan, awak pun tak makan. Rupanya kalau kita bertamu ke tempat ulama-ulama yang hebat-hebat itu, rupanya Syekh Yusuf namanya. Syekh Yusuf ni murid dari Syekh Afandi. Syekh Afandi ini mursyid terbesar Naqsabandiyah di Turki, sudah meninggal. Allahumma raghfir lahu warhamhu wa'afihi. Jadi banyak yang kita ketemu di dalam hadis-hadis itu. Tak jumpa kita di dalam kitab itu penjelasannya. Baru kita jumpa waktu kita bertemu. Oh, itu arti karim itu. Itu rupanya arti karim. Kalau hanya sekedar meletakkan, belum karim. Kalau hanya sekedar menyuruh, belum karim. Sampai sebegitu karim. Ke rumah Sayyid Ahmad gitu juga. Atuknya namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi ini punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini punya anak lagi namanya Sayyid Ahmad, sekarang yang masih hidup. Itu kalau bertamu kita ke rumah dia, saya pertama datang ke rumah dia, Abdul Samad, kumasakkan kau 3 ayam, ikan, kambing. Diambilkan dari piring itu, diletakkan, disuapkan ke mulut. Begitu rupanya karim. Ini kadang kita bertamu ke rumah orang, kita udah mau permisi, udah sejam kita di situ. Permisi, minumlah dulu katanya. Udah sejam di situ. Disuruhnya pula anaknya. Ucok, coba kau kejar-kejarkan ayam itu dulu. Bukan disuruhnya potong.
Udah sejam gitu, tak juga ada gulai, tak ada. Udah azan zuhur. Akhirnya kita izin juga lah, udah azan Pak pulang. Tunggu dulu. Rupanya anak itu bukan disuruhnya motong, suruhnya kejar-kejarkan aja. Saya kok kejar-kejarkan dulu gitu. Karim. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau menengok orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Kalau diundang acara walimah anak bupati, undangan acara anak gubernur, anak ketua DPRD, anak pejabat, cepat kurang cepat datang. Tapi kalau yang mengundang sepupu, saudara sekampung, tetangga, maka kalau menengok orang beriman sempurna imannya, falyasil rahimahu. Tengok macam mana dia menyambung silaturahim ke orang-orang dekat. Biasanya ya, orang lebih mau mengasih duit ke orang lain daripada ke saudara. Kenapa begitu? Karena kalau ngasih ke orang lain harum semerbak. Tapi kalau ngasih ke saudara, seginilah pula. Kayaknya jarang orang mau ngasih ke saudara. Merantau jauh-jauh, yang dikasih orang lain. Pas balik ke kampung, tak meleleh Pak Ustaz. Maka kata Nabi, kalau mau menengok, falyasil rahimah. Tengok silaturahim. Nenek ini rahimnya 1. Nenek ini punya anak 3. Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Berarti udah terbagi rahim jadi 3. 1 rahim, 2 rahim, 3 rahim. Punya anak Hasan, Mahmud, Khalid. Hasan sama Mahmud sama Khalid ini asalnya dulu 1 rahim, rahim nenek. Terpecah-pecah ke rahim-rahim tadi. Maka waktu mereka duduk berkumpul sama-sama makan, sama-sama minum, acara mereka itu disebut dengan silaturahim. Tapi pas kita acara reuni sekolah, jangan bilang silaturahim alumni SMA 1. Mana pula kita silaturahim sama dia? Mana ada rahim kita? Nah, jadi udah banyak salah istilah sekarang. Apa acara? Acara silaturahim. Apa acara kalian? Acara silaturahim. Nenek kalian 1? Tidak. Terus silaturahim. Entah udah dari dulu kayak gitu nama acaranya. Kalau tidak ada hubungan rahim, namanya ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Bapak, dengan Ustadz Apandi, dengan Ustadz Muhammadun, ini bukan silaturahim, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Saya undang sepupu-sepupu saya, duduk kita, itu namanya silaturahim. Tapi kalau kita ini duduk-duduk, ini namanya ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena Islam. Silatnas, silaturahim nasional, mana bisa? Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Toba, Angkola, Melayu, Minangkabau, Melayu Jambi, Melayu Palembang, masuk Betawi, Banten, Jawa, Sunda, Kalimantan itu Dayak. Itu bukan silaturahim, itu Bugis, Banjar, Makassar, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau dia tak Islam Ustaz, ukhuwah watoniyah, sama-sama satu waton. Kalau tidak satu negara Ustaz, kita dengan orang Amerika tak Islam, ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Begitu cara memahaminya, ya, sedikit-sedikit silaturahim, sedikit-sedikit silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Macam mana cara kita menengoknya? Tak nampak iman itu. Iman itu sesuatu yang gaib. Bagaimana caranya? Tengok. Falyaqul khairan, bercakap, au liyasmut, atau diam.
Kalau mau cakap khairan baik. Kalau tak sanggup bercakap baik, diam. Kalau mau bercakap juga zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lebih baik diam daripada banyak bercakap. Banyak cakap banyak dosa, banyak cakap banyak salah, banyak cakap banyak sakit hati orang. Lebih baik diam. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Usahakan hafal hadis yang model-model begini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mana tahu diminta orang kultum. Pas balik ke kampung, di kantor, di acara arisan keluarga, ustadznya tak datang. Cobalah minta kultum, kau kan selalu ngaji sama Ustaz Somad. Tak ada bisa tolak langsung. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Ada 3 amal yang dicintai Allah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, apa lagi? Birrul walidain. Qultu summa ayyun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 15 menit. Usahakan hafal hadis-hadis yang model begitu. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama kunyah dia Abu Abdurrahman. Lancar kau. Iya, baru kami bahas subuh tadi. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kita siapkan agak 2-3 judul. Ketika diminta orang, langsung ada yang diklik dia. Ada file itu di dalam, klik muncul. Dan sampai klik error. Hadis-hadis yang model angka-angka begitu. Berikutnya, tapi kalau musim kampanye jangan dikeluarkan model begini. Dipakai orang nanti. Berikutnya hadis 315. Wa anhu, dari dia, dhamirnya balik ke Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha, setelah selesai minhu qamatir rahim. Rahim itu berdiri. Maaf cakap. Kantong tempat janin dalam perut perempuan itu namanya rahim. Diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada badan manusia, mau ulama, mau jenderal, laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini diambil dari Asmaul Husna, tak ada. Perempuan ada. Satu kantong namanya rahim. Setelah Allah menciptakan makhluk, berdiri rahim. Rahim inilah yang sampai sekarang tidak bisa dibuat orang Thailand. Sekarang orang Indonesia ini asal ke Thailand operasi. Pergi laki-laki, balik perempuan. Operasi plastik paling maju di Thailand. Saya baca di internet jenis kelamin di Thailand itu 16. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang kadang laki-laki, ada yang kadang perempuan, ada yang bisa laki-laki, ada yang bisa perempuan. Digoncang gempa kemarin, bawa goncang air kolam renang itu di atas. Taubat orang itu sebentar, habis itu kumat lagi. Qamatir rahim, rahim berdiri. Faqalat, rahim itu berkata. Apa kata rahim? Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ini kata rahim,
kedudukan orang yang meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari perbuatan memutuskan tali silaturahim. Ini kedudukan orang yang minta kepada Engkau ya Allah, lindungi kami jangan sampai kami memutus tali silaturahim. Beginilah kedudukan dia, begini. Macam mana? Macam mana kedudukan dia? Qala na'am. Kata Allah, ya, ku kasih kalian kedudukan ini. Boleh kami minta kedudukan ini ya Allah? Ku kasih, kata Allah. Na'am. Ama tardaina an asila man wasalaki. Siapa yang menyambung engkau, wahai Rahim? Siapa yang menyambung engkau, maka ku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang menyambung silaturahim, maka berarti dia menyambung hubungan dengan Allah. Itulah kedudukan Rahim. Wa aqta'u man qata'aki. Siapa yang memutus silaturahim, ku putus hubungan dengan dia. Makanya Nabi pernah menyampaikan hadis. Sebelum menyampaikan hadis kata Nabi, ada di antara kalian ini orang yang memutus tali silaturahim. Aku tak mau menyampaikan hadis ini karena Nabi nampaknya rahmat itu tak turun. Kita kalau berkumpul begini turun rahmat Allah. Nampak Nabi rahmat itu tak turun. Maka kata Nabi, ada di antara kalian ini yang memutus tali silaturahim. Tapi Nabi tak mau main tunjuk, tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Merasa orang yang memutus silaturahim itu balik dia. Balik dia ke rumah, disambungnya silaturahim, habis itu datang dia lagi. Kata Nabi, sekarang sudah. Rupanya tak turun rahmat Allah kepada orang yang memutus tali silaturahim. Qalat bala. Kata Rahim menjawab, ya. Maukah engkau aku kasih kedudukan? Ya, macam mana kedudukannya? Siapa yang menyambung engkau, ku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutus engkau, ku putus hubungan dengan dia. Siapa itu? Menyambung dan memutuskan silaturahim. Qala, kata Allah, fadzaliki lak. Itulah kedudukan engkau wahai Rahim. Summa qala Rasulullah, kemudian Nabi SAW bersabda, Iqra'u in syi'tum. Kalau kalian mau, bacalah ayat ini. Apa ayatnya? Ayatnya adalah Fahal asaitum in tawallaitum. Kalau kamu berpaling dari agama Allah ini, kamu jadi dua. Satu, antufsidu fil ard, kamu berbuat kerusakan. Dua, wa tuqatti'u arhamakum, kamu akan memutus tali silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Fa asammahum, peka, dibuat Allah dia peka. Wa a'ma absarahum, buta mata hatinya. Telinganya tak peka, tapi tak bisa mendengar yang baik-baik. Matanya tak buta, tapi tak bisa menengok yang baik-baik. Itu namanya peka batin, buta mata hati. Kita sedang berdiri di depan pintu. Tiba-tiba ada orang menginjak kaki kita. Apa kata bilang? Buta kau. Apakah matanya buta? Tidak. Lalu kenapa kita bilang dia buta? Bukan matanya, tak nampaknya. Tak bermata kaki kau. Tak dipakai mata. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang. Kalau kamu berpaling, kamu pasti melakukan dua. Antufsidu fil ard, kamu buat kerusakan. Wa tuqatti'u arhamakum, kamu memutus tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat lain ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Qala Allah berfirman, hadis qudsi. Kalau ketemu nanti dalam hadis Allah berfirman, maka bukan ayat Quran, itu hadis qudsi. Man wasalaki wasaltuhu. Siapa yang menyambung engkau wahai Rahim, ku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ati qata'tu.
Siapa yang memutus engkau, wahai rahim, ku putus silaturahim dengan dia. Macam mana lah Pak Ustadz, dia tak pernah datang ke rumah kita, di SMS tak balas, di miss call tak menjawab, kita posting dia tak pernah like, tak pernah komen. Belikan sirup 1 botol, belikan kue 1 toples, ikat plastik, kirimkan ke dia. Masalah dia menerima atau tidak itu urusan dia. Segan mengantarkan, suruh orang antar. Itu salah satu cara nyambung silaturahim. Kirimkan 1 WA pagi, semua dapat. Hadis subuh ini, wahai rahim, siapa yang menyambung engkau, kusambung dengan engkau. Siapa yang memutus engkau, kuputus hubungan dengan engkau, kata Allah. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Tadi dibahas Ustaz Somad dalam Riyadhus Shalihin. Posting ke semua grup-grup WhatsApp keluarga. Masalah dia komen macam-macam, itu bukan urusan kita. Yang membuat berat hidup ini adalah mengurus urusan yang bukan urusan kita. Itu yang berat. Urusan kita ngirim sirup sama ngirim kue, itu urusan kita. Masalah dia balas tak balas, itu bukan urusan kita. Anak kita ini, yang banyak kita ini mengurus urusan yang bukan urusan kita. Nanti kalau ku kirim dia, kalau tak dibalasnya Pak Ustaz, kalau dia menolak, kalau itu urusan dia, kenapa pula kita urus? Nah, jadi yang membuat hidup ini berat, mengurus yang bukan urusan kita. Urus saja urusan kita, masalah urusan orang biar dia urus sendiri. Ini orang zaman sekarang bukan cuma urusan dia urus, urusan Allah pun dia urus juga. Itu urusan Allah. Saya udah capek lah menceramahi dia, tak juga. Itu urusan Allah. Urusan kau berceramah, mengasih nasihat. Urusan saya ngisi kajian Rabu subuh nih, ini urusan saya. Udah berapa lama kita ngaji? 2 tahun, masuk tahun ketiga. Masalah orang datang tak datang itu bukan urusan saya. Sampai pula saya risau, datang tak datang, asal hidup kamera saya bercakap. Kalau saya pikirkan orang datang tak datang, down lah saya. Tak saya pikirkan ini mau hujan, mau apa, saya datang. Saya sampaikan. Jangan urus yang bukan urusan kita. Masalah hidup itu pun begitu juga. Masalah hidup ini 2. Yang kalau kita pikir-pikirkan ada solusinya. Pikirkanlah. Dipikirkan pun tak ada juga solusi. Tak usah dipikirkan. Orang memang tak ada solusinya. Ngapain dipikirkan? Jadi kesalahan manusia ini adalah salah berpikir. Makanya betulkan cara berpikir kita. Yang perlu kita pikirkan itu macam mana kita mati nanti bawa apa. Itu yang perlu kita pikirkan. Adapun orang tak usah kita pikirkan. Habis 315. Pertemuan akan datang Rabu pertama, Rabu kelima tak ada. 316 insyaallah. Berikutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan, habis itu baru sholat sunat isyraq 2 rakaat. Yang dimaksud memutus tali silaturahim itu apa? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal meninggalkan lebih dari 3 hari 3 malam. Itulah yang dimaksud dengan memutus tali silaturahim. La salam wala kalam. Saya udah tidak WA dia Pak Ustadz, udah sebulan udah. Berkelahi kalian? Tidak. Itu bukan putus silaturahim. Mendiamkan, meninggalkan. Itu putus tali silaturahim. Saya Pak Ustadz, kalau jumpa tetap assalamualaikum, tetap salaman. Tapi kalau untuk ngobrol sama dia tak mau. Karena nanti kalau bercerita sama dia pasti diceritakannya orang lain. Bagus, itu bukan memutus tali silaturahim. Itu namanya genting tapi tak putus.
Hubungan kita dengan orang-orang jahat, genting tapi tak putus. Datang, salam, say hello, kebetulan ada yang mau dikasih, kue, air minum, dah. Habis itu, mohon maaf ya, aku ada pula acara nih, sibuk pula. Karena kalau duduk sama dia situ, berdosa gitu. Kalau ada orang yang suka menceritakan aib orang lain ke kita, ingatlah, pas kita tak ada, kita lah yang diceritakannya ke orang. Memang ada model orang mulutnya begitu. Dua, banyak orang rajin sholat, banyak ibadah, sudah haji, tapi putus silaturahim dengan tetangga dan saudara. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu longgar. Ini kalau sudah rapat macam lepat sama daun. Macam mana lepat sama daun? Tak bisa dipisahkan. Rupanya kurang santan. Lepek bugi itu kalau dia cukup santannya bisa dipisahkan. Berminyak dia. Tapi kalau melokeknya itu kurang santan. Tapi kalau sudah berkelahi, saya berapa tahun? Saya masuk ke Rimba Panjang ini 2017. Tapi baru menetap di sini 2021. Carilah sepanjangnya. Tak ada saya berkelahi. Tak ada berkelahi semua. Kenapa tak berkelahi? Karena tidak terlalu rapat. Nah, kalau terlalu rapat begitu begini, ujung-ujungnya berkelahi. Jumpa saya, hello. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ten kata kelangson dia, ten pula kata awal. Jangan terlalu rapat berkelahi ujung-ujung. Kau kenapa enggak payah kali akrab sama kau? Aku takut berkelahi sama kau. Jangan putus silaturahim. Jangan berkelahi sama tetangga. Tidak ada untungnya. Berkelahi sama tetangga itu tak ada untungnya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Berkelahilah kita sama dia. Kita perkarakan dia sampai ke pengadilan. Menang kita. Hebat kali rupanya kita. Apa kata orang? Itulah yang dulu memperkarakan tetangganya. Bukan hebat kita. Tapi kalau bisa kita melawan Israel, nah itu baru hebat. Sudah berusaha kita ingatkan, tapi dia tak peduli. Mengingatkan itu urusan kita. Masalah dia tak peduli, bukan urusan, itu urusan dia. Jangan diurus urusan dia. Menyiapkan alat pancingnya, buluhnya, kayunya, talinya, gagangnya, mata kailnya, cacingnya, urusan kita. Masalah ikan apa yang datang, urusan Allah. Jadi kalau orang tanya, mancing kita bro, ikan apa nanti yang datang? Oh, itu kau sudah mengurus urusan Allah. Kenapa kau urus urusan Allah? Tapi dia tak peduli. Bagaimana menyadarkannya? Teruslah. Sadarkan dia terus. Pakai cakap, pakai video, pakai share, pakai meme, pakai undang ustadz. Sampai kapan bos? Sampai dia mati. Mati dia, baru kau ucapkan alhamdulillah. Mati saudara kau yang kau ingatkan itu alhamdulillah. Innalillah. Berarti berhenti tugas. Nabi mengingatkan Abu Thalib itu sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Sini Nabi, sini Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Nabi, la ilaha illallah. Kata Nabi. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Atarghabu an millati. Apakah kau atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tinggalkan agama nenek moyang kita? Belaga. Itu maka jangan kasih orang jahat dekat sakratul maut. Karena dia mengganggu situ. Jangan kasih orang jahat dekat sakratul maut. Makanya yang dekat sakratul maut itu anak, menantu yang baik-baik. Kalau ada menantu jahat, halau juga dia dari situ. Mengganggu aja, merusak. Kalau mau baca Yasin, kalau mau berzikir.
Karena dia mengganggu. Abu Talib itu dia diganggu. Nabi bilang la ilaha atarghabu an millati Abdul Muttalib. Bersyairlah Abu Talib sebelum mati. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika ad-dini mubayyina. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa agama Muhammad ini agama yang paling bagus. Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki orang-orang ini. Wahidharil masabbah, kalaulah bukan karena takut disumpah serapah orang-orang ini. Lawajadtani samhan lidzalika ad-dini mubayyina. Pastilah kau dapati aku berlapang dada menerima agama ini. Gara-gara syair inilah sebagian umat Islam ada yang mengatakan Abu Talib itu Islam. Tapi dia tak bersyahadat. Sedangkan ahlu sunnah mensyaratkan syahadat Islam 3. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disitulah mahallun niza'. Konfliknya itu di situ. Karena secara mustahil dia tak percaya kepada Muhammad SAW. Orang dari kecil dia jaga, dia yang membawa berdagang, dia yang menyaksikan wahyu itu turun. Cuman ya itu takut dia dicaci maki. Bolehkah sholat tahiyatul musalla? Tanah ini tanah wakaf. Ini kan tanah ini tanah wakaf. Dan di sini didirikan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ini hukumnya sama dengan hukum masjid. Tapi tidak ada sholat Jumat. Kalau ada sholat Jumat namanya masjid jami'. Maka masuk ke sini tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Kantor-kantor dinas yang ada di Sudirman, itu masjid atau musola? Tanahnya bukan tanah wakaf, karena tanah itu tanah dinas. Dan sholatnya pun cuman ada zuhur sama asar, maghrib, isya, subuh tak ada. Maka itu bukan masjid. Tidak bisa sebagai tempat iktikaf. Dan dia bukan, tak ada tahiyatul masjid di dalam. Tanahnya tanah wakaf, ada sholat 5 waktu, masjid. Walaupun orang kampung menyebutnya surau, langgar, musola, tapi tetap tahiyatul masjid. Boleh iktikaf. Perempuan haid tak boleh masuk, orang junub tak boleh masuk. Berlaku hukum masjid. Tanahnya tak tanah wakaf, hanya ada sholat 2 waktu, bukan masjid. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak bisa iktikaf. Begitu. Kalau boleh, adakah referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, disusun oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Fikih Islam lengkap multi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ibnu Abi Layla, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Auza'i, Imam Ja'far Shadiq. Lengkap, terlengkap, disusun oleh almarhum Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, orang Suriah, Damaskus, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Bagaimana cara membedakan antara fakir dengan miskin? Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, hidup sebatang kara, tak ada pemasukan sama sekali. Fakir. Ada laundry kecil-kecilan menyetrikakan baju orang, kebutuhan standar Pekanbaru 2 juta misal. Dia cuma dapat 500.000, miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Banyak pemasukan tapi tak cukup-cukup, tamak. Coba tengok dalam surah Al-Kahfi. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri
Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu milik orang miskin. Orang miskin kok punya perahu? Karena pemasukannya tak mencukupi kebutuhan. Perahunya bagus, tapi mereka ramai-ramai. Pas dibagi-bagi tak cukup, miskin. Sebab di daerah saya, ketika pembagian zakat fitrah, fakir miskin lebih banyak mendapatkan bagian. Fakir miskin banyak mendapatkan bagian. Dapat beras 100 kilo. Ya kan? 100 kilo. Fakir 10 orang. Miskin 10 orang. Amil 2 orang. Fisabilillah 10 orang. 10, 10, 2, 10, 3, 2. Kalau dibagi per asnaf, fakir, miskin, amil, fisabilillah, bagi per asnaf. Tadi berapa kilo? 100 kilo. 25, 25, 25, 25. Siapa yang untung? Amil. Berdua orang tu dapat 25. Orang ini udah lah miskin. Berapa orang ini dapat? Kalau model sikit. Oh kalau gitu bagi per kepala. Bagi per kepala. 10, 10, 10, 2. 32. 100 kilo bagi 32. Siapa yang paling melarat? Amil. Mak, berhentilah aku jadi amil kata dia. Per kepala tak bisa, per asnaf pun tak bisa. Jadi kalau model pembagian kecil begini, bukan per asnaf, bukan per kepala. Duduk alim ulama, cedik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, memusyawarahkan ini. Amil ini cocoknya berapa dia dapat? Dia tukang kutip, tukang timbang, tukang ngitung. Oh ini cocoknya segini. Tukang bagi, distributor, mengantarkan pula lagi ke rumah orang. Orang itu tak di rumah, menyimpankannya pula lagi di rumah dia. Ini tak bisa juga bagi per kepala. Karena kalau bagi ke per kepala, ini bapak ini cuma berdua di rumah, dia sama bininya. Berarti 2 kepala. Yang ini memang dia miskin, tapi anaknya 10. Untunglah dia banyak kepala anaknya. Tak bisa begitu. Yang bisa model asnaf itu kalau lembaga-lembaga besar, Basnas itu bisa. Tapi kalau pembagian masjid dapat 100 kilo mau kalian bagi per asnaf, mengamuk orang nikah amil. Innalillah amil tuh. Itu diputuskan berdasarkan musyawarah. Bagaimana hukumnya jika amil zakat mengambil bagian lebih banyak? Yaitu tadi. Tama itu. Makanya jangan memutuskan hak kita. Tak bisa kita memutuskan hak kita. Menurut saya, amil ini layaknya begini. Kalau boleh tahu bapak, saya amil. Tak bisa. Saya pun kalau memutuskan diri saya sendiri, saya tanya orang lain. Tak bisa saya putuskan tentang diri saya sendiri. Nah, jadi tentang solusinya tidak per asnaf, tidak per kepala. Kalau untuk musola, masjid, dimusyawarahkan semua. Baru bisa dibagi. Bagaimana mensiasati tetap bisa sholat tepat waktu dalam kondisi akan ke ujung jari. Pas lagi sedang capek itu kan. Aduh capek kali nanti sholat. Kau ambil majlis. Kalau tahan agak 5 menit, tidurlah. Tapi kalau tak tahan, bangkitlah. Baru agak 1 menit tak tahan, matikan, bangkit, ambil air sembahyang. Ambil air wudhu, habis itu angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sahabat dulu panah menancap sembahyang dia. Ini imam, ini sop pertama, ini sop kedua. Sop pertama
Sholat sama Nabi, sop kedua, megang anak panah sama tombak. Tiba-tiba kau, pas suruh sholat, capek. Jumpa kau sama pasukan pertama nih. Apa tak selesai kau dibuat mereka? Capek kau bilang, kata. Menancap panah itu, mereka tetap sholat. Allahu Akbar. Selesai salam yang pertama, tak sempat salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbang. Begitulah mereka menjaga sholat. Ini baru menebas gotong royong. Itu pun megang-megang cangkul aja, bukan mencangkul. Abang tak sembahyang, capek kali. Banyak orang sekarang ini, itulah gunanya membaca sejarah itu. Apakah gadai dibolehkan? Mencari hukum gadai dalam fikih namanya kitab Ar-Rahnu. Rohanun, rahan, gadai. Ustadz, ku pinjam duit Ustadz 10 juta ya. Nanti ku balikkan tanggal 1 Muharram 1447. Ustadz Apandi, ku pinjam duit Ustadz 10 juta ya. Kapan bayarkan? Kubalikkan 1 Muharram. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Cari tukang tulis. Siapa yang bisa nulis? Tulis Al-Padino. Tulis. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. 2 orang saksi laki-laki. Tak saksi 2 orang, Pak Sahrial, Ustadz Muhammad. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mra'atani, 2 orang perempuan. Minta ibu-ibu 2 orang. Saksi nikah ibu tak boleh, tapi saksi jual beli boleh. Antadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau satu lupa, yang satu lagi mengingatkan. Ini suratnya ya. Ya. Sampai tanggal 1 Muharram datang Ustadz menagih. Ustadz, ini surat 1 Muharram kemarin kan? Iya. Aduh, aku belum bisa bayar Ustadz. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan usratin, susah payah, fanaziratun ila maisarah. Kasih tenggat waktu lagi. Muharram belum bisa? Ya, kasih 3 bulan. Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Pas acara Maulid Nabi nanti ya. Dah. Rabiul Awal datang. Tak juga bisa. Masuk ayat ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Daripada lebih banyak duit bensinnya menagih. Jantung kita naik. Gula darah kita naik. Ustadz, lebih banyak pula bensin ku habis datang kirim bawa panjang nih. Udahlah, aku sedekahkan aja lah. Makanya memberikan pinjaman itu berarti siap bersedekah. Kalau tak siap jangan. Apalagi zaman sekarang. Kalau tak siap jangan kasih pinjaman. Kenapa? 2 hilang. Duit hilang, kawan hilang. Karena ujung ayatnya wa anta saddaqu khairul lakum. Utang kau kemarin sama si Anu mana? Udah aku sedekahkan Pak Ustaz, tapi sampai mati tak mau aku tengok mukanya. Itu bukan sedekah, itu ngamuk itu. Ini namanya dain. Ini namanya dain. Kalau rahan tak begitu. Ustaz, ku pinjam duit Ustaz 10 juta ya. Ya. Tapi pinjam 10 juta. Ada jaminan yang senilai, ada. Ini STNK BPKB Kap 70. Ada Kap 70 saya di rumah. Pegang ya Ustaz. Saya pinjam duit Ustaz Apandi. BPKB saya dipegang beliau. Itu namanya rahan, gadai. Kalau 1 Muharram nanti aku tak bisa bayar, maka Kap 70 ini berpindah ke tangan Ustaz. Pas 1 Muharram tak bisa,
otomatis berpindahlah kap 70 itu ke Ustaz Apandi. Itu namanya rah. Apa bedanya dengan dain tadi? Dain beliau tak ada pegangan. Kalau rahan ini ada pegangan. Kita bisa pilih antara dua. Sebelum tanggal 1 Muharram, kap 70 itu siapa megang? Duit beliau. Kap 70 nya saya. Surat beliau megang. Tapi kap 70 itu saya megang. Kalau sebelum 1 Muharram beliau megang, dibawanya, dipakainya, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Dipakainya kap 70 saya itu, dipakainya ngojek. Dijadikannya Grab ke sana kemari sampai 1 Muharram, riba. Itu namanya riba. Oke, ganti, jangan kap 70. Petak sawah. Suratnya yang dipegang, tapi yang menanam padi saya, karena tanah itu punya saya. Nanti 1 Muharram baru pindah tangan. Diambilnya sawah itu sebelum 1 Muharram, ditanaminya padi, hasilnya dijualnya, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Imam Hanafi kena panas. Ini rumah orang, depan rumah orang itu ada pohon. Imam Hanafi panas-panas. Datang orang. Ya Aba Hanifah, wahai Imam Hanafi, kenapa kau kena panas? Itu kan ada pohon kayu. Orang itu minjam duit ke aku. Kalau aku bernaung di bawah pohon kayunya, riba. Sampai sehalus itu Imam Hanafi itu. Takut dia bernaung di bawah pohon kayu orang, karena mengambil manfaat dari orang yang meminjam duit adalah riba. Sifat itu apa namanya? Warak. Warak itu menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang samar-samar. Ada warak, ada mutawarri. Warak itu orang yang menjaga diri dari yang syubhat. Kalau mutawarri, pura-pura warak. Ada satu majelis ilmu. Jadi di majelis ilmu ini orang-orang warak semua, orang warak yang takut menengok, menunduk. Jadi kalau ada di majelis ilmu menunduk aja, itu orang warak itu. Jadi ada satu di situ mutawarri. Mutawarri orang yang mewarak-warakkan diri, pura-pura warak. Dah, selesai acara, si mutawarri tadi komplain. Katanya kalian orang-orang warak. Katanya kalian orang-orang warak. Tadi yang menuangkan air minum itu perempuan ternyata. Masa kalian laki-laki yang menuangkan air itu perempuan? Katanya kalian orang warak. Baru diangkat orang itu kepala. Kami udah puluhan tahun di sini. Baru inilah kami tahu rupanya yang menuangkan itu perempuan. Paham itu? Orang itu tak tahu kalau itu yang menuangkan. Tapi yang pura-pura warak itu intipnya. Kami udah puluh tahun ngaji sini, tak tahu kami kalau yang menuangkan itu perempuan. Jadi sekarang ini banyak bukan warak, mutawarri. Pakaian aja warak, isinya warok. Saya bernazar, kalau istri saya hamil, saya akan memberi makan 100 orang fakir miskin. Beberapa lama setelah itu istri saya hamil. Setelah 1 bulan dia keguguran. Apakah nazar tadi tetap harus dibayar? Bunyi nazarnya hamil, bukan punya anak. Kalau aku punya anak itu lahir dia sebagai sosok anak. Ini nazarnya hamil. Maka waktu bernazar itu perhatikan bunyi kalimatnya baik-baik. Itulah makanya ilmu duluan. Sebelum beramal itu ilmu duluan. Aku bernazar kalau istriku hamil. Hamil dia, tapi keguguran. Tunaikan. Mudah-mudahan hamil lagi.
kalau istriku hamil, tak disebutnya istri yang mana. Bisa jadi bukan yang itu, yang satu lagi. Aku bernazar kurban ini untuk fakir miskin. Tak boleh diambilnya dagingnya, karena itu untuk fakir miskin. Aku bernazar nanti kalau anakku lulus, akan ku sembelih kambing ini untuk fakir miskin. Tak boleh dipotong di rumah, anak bini tak boleh makan. Karena untuk fakir miskin. Tapi kalau kata dia, ku potong ayam ini untuk nazarku makan bersama. Yang tak miskin pun boleh. Makanya jangan, kalau ada orang nazar datang kita diundangnya makan, tanya dulu, bunyi nazar kau ini cemana? Jangan sampai udah kita makan baru dia bilang, untuk fakir miskin. Pak Sohong ganti. Udahlah jarang-jarang makan ayam. Sekali makan ayam bermasalah. Ayam dalam sengketa. Bagaimana kalau kita sudah tidak bertegur sapa 3 hari? Apakah masuk neraka kalau kita sudah terlanjur? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa macam tak berbuat dosa. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Diampunkan Allah dosa. Jadi, kalau kita sudah bertaubat, kita sambung balik silaturahim, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Saya, semua orang yang sudah berkelahi macam-macam, mati maknya saya datang. Bahwa dia tidak mau bertegur sapa dengan kita, itu urusan dia. Yang penting kita udah sambung. Kalau kita difitnah orang, klarifikasi. Datang. Jangan lari. Sekarang banyak orang ini suka lari dari kenyataan. Sedang telur ayam disangka lagi itu sentuh. Telur ayam disangka lagi bersentuh. Apalah lagi hati manusia. Pasti silap, salah, tersinggung, sakit hati. Kita minta maaf. Datang kita minta maaf. Masalah dia maaf tak memaafkan, itu urusan dia. Kedatangan saya ini pertama mau minta maaf. Yang kedua mengucapkan banyak terima kasih. Yang ketiga mudah-mudahan silaturahim kita tetap tersambung. Hari Raya Idul Fitri, say hello. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Kalau memaksa orang mau menyukai kita, mau respect, mana bisa kita? Sedang Nabi Muhammad SAW tak bisa memaksa Abu Jahal, Abu Lahab. Kita pula memaksa. Bilang sama dia, sedang Nabi tak bisa memaksa Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi aku memaksa kau? Kau kan macam Abu Jahal, Abu Lahab. Makin mengamuklah dia, Pak Ustaz. Ala hazihi niyah al-Fatihah.